Apakah pernah Anda merasa telah dikesampingkan? Kehidupan orang lain bergerak maju dan Anda terjebak dalam apa yang terasa seperti menunggu terus-menerus. Keadaan itu dialami oleh Tamar. Hari ini kita mulai dengan wanita pertama dari 5 wanita yang disebutkan dalam silsilah keluarga Yesus. Kita melihat bahwa dalam daftar silsilah Yesus, Matius menyebut 5 wanita. Kita melihat bahwa Yesus tidak pernah hanya datang ke dunia yang retak dan terluka, tetapi patah dan terluka ada di sana, di silsilah keluarganya sendiri. Hari ini kita melihat skandal Tamar dalam silsilah keluarga Yesus. Siapakah sebenarnya Tamar? Kita menemukannya jauh-jauh hari di Kejadian pasal 38. Yehuda dan istrinya, orang Kanaan, memiliki 3 putra yang bernama Er, Onan, dan Shela. Er menikahi Tamar, tetapi dia begitu jahat sehingga Tuhan membunuhnya. Sesuai dengan mandat budaya, Yehuda memerintahkan putra keduanya untuk menikah dengan Tamar agar menghasilkan keturunan bagi kakak laki-lakinya, yaitu Er. Tapi sekali lagi, Onan sangat jahat sehingga Tuhan membunuhnya. 2 anak laki-laki yang beristri Tamar satu persatu meninggal. Pada titik ini, Yehuda mengkhawatirkan putra terakhirnya, Shela, dan alih-alih menafkahi menantu perempuannya, Yehuda menyuruhnya kembali ke rumah ayahnya, dan dia akan menghubungi Tamar ketika Shela cukup umur untuk dinikahkan. Mandat budaya ataupun tidak, Yehuda sebetulnya tidak berminat menikahkan Shela dengan Tamar. Hal yang tidak terpikirkan telah terjadi. Tamar yang dulunya pengantin baru kini menjadi janda muda. Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia tidak memiliki bekal atau perlindungan karena dia dimaksudkan untuk Shela menurut adat budaya pada waktu itu. Dia tidak bebas menikah dengan orang lain. Tahun-tahun berlalu, Tamar menunggu. Shela tumbuh semakin dewasa, tetapi Yehuda tidak pernah memanggilnya. Apakah Anda pernah terjebak dalam apa yang terasa seperti menunggu terus-menerus? Mungkin minggu ini atau besok itu akan bisa terjadi kepada diri saya. Iman tidak sulit pada awalnya. Tetapi ketika hari berubah menjadi bulan dan membentang menjadi tahun, iman bisa menipis. Pada titik inilah kita paling rentan untuk mendahului Tuhan dan mengambil tindakan sendiri. Itulah tepatnya yang dilakukan Tamar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan seandainya Tamar menunggu. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan Tamar, karena Tamar berjalan di depan Tuhan. Ketika segala sesuatu tampak tanpa harapan, kita harus menunggu Tuhan. Kita tidak perlu memanipulasi keadaan kita atau menggunakan cara kita sendiri, atau mengambil apa yang kita bisa selagi kita bisa. Tuhan selalu setia dan Dia akan memenuhi janji-janjinya pada waktunya, menghindarkan kita dari banyak rasa sakit. Kisah Tamar tidak mengajarkan kita mendapatkan imbalan karena kita mengambil tindakan sendiri. Kisah Tamar mengajarkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas kebodohan kita sendiri. Kita kembali kepada Tamar. Suatu waktu istri Yehuda meninggal. Yehuda akan pergi ke kota untuk festival pencukuran bulu domba. Pada waktu itu, Tamar melakukan sebuah rencana dan tindakan. Tamar berpakaian seperti pelacur dan ia duduk di jalan menuju festival pencukuran bulu domba. Tamar memiliki rencana agar ia tidak akan dikesampingkan lagi. Dan benar saja, ketika ayah mertuanya lewat, dia melihat Tamar berkerudung seperti pelacur. Setelah beberapa negosiasi, Yehuda tidur dengan Tamar. Tamar hamil, dan ketika berita itu sampai ke Yehuda, Yehuda sangat marah dan memerintahkan agar Tamar dibakar.
Tetapi Tamar berkata, dari lelaki yang memiliki benda ini, dia mengandung, dan orang yang menghamilinya adalah Yehuda. Sebuah kisah skandal terjadi di sini. Kita terkejut karena ini ada di dalam Alkitab. Apalagi di garis keturunan Yesus. Kisah Tamar tidak ditutupi, tetapi Matius dengan berani menyebut namanya dalam silsilah keluarga Yesus. Matius berkata, Abraham adalah ayah Ishak, Ishak ayah Yakub, Yakub ayah Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda ayah dari Peres dan Serah, yang ibunya adalah Tamar. Mengapa Matius memanggil Tamar dengan namanya? Mengapa Tuhan memasukkan skandal seperti itu ke dalam garis keturunan Yesus? Mungkin karena dosa yang memalukan membutuhkan kasih karunia yang memalukan. Kita terkejut melihat Tamar dan Yehuda dalam silsilah keluarga Yesus. Karena menurut kebanyakan dari kita, posisi yang didapat harus dengan pantas. Tingkah laku yang baik, tidak buruk, dan dihargai. Ini bukan hanya perilaku buruk, ini adalah perilaku yang memalukan. Anak sulung yang begitu buruk sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Anak kedua yang sangat jahat, dia dibunuh oleh Tuhan. Dan seorang ayah mertua yang sangat tidak berperasaan sehingga dia menolak perlindungan yang seharusnya diberikan pada menantu perempuannya. Yehuda sering mengunjungi pelacur, dan lebih parahnya lagi, Yehuda berkencan dengan seorang pelacur yang ternyata seorang janda muda yang sangat putus asa. Dan itu adalah menantunya sendiri, yaitu Tamar. Rahmat Tuhan mengejutkan. Itu sama sekali tidak pantas, tidak layak. Itu keterlaluan, tidak masuk akal, berlebihan, tidak terbatas. Rahmat menutupi dosa skandal saya dan dosa Anda. Mungkin kita sudah lupa betapa memalukannya dosa kita sebenarnya. Tamar mengingatkan kita bahwa bayi di palungan datang untuk membayar dosa skandal kita. Satu-satunya jawaban untuk dosa yang memalukan adalah kasih karunia yang memalukan.